Ya, setelah Anda berhasil menginstal Exam dan Visual Studio Code ya di video sebelumnya, barulah kita bisa untuk menginstal atau menjalankan framework yang disebut dengan Laravel. Oke, sebelum kita menginstal, kita akan coba mengetahui dulu apa itu Laravel. Jadi Laravel sendiri itu adalah merupakan sebuah kerangka kerja atau tadi saya sebut dengan framework ya yang berbasis pada pemrograman PHP ya dengan kode terbuka atau open source yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun ya. Nah, dalam framework Laravel dia menggunakan konsep MVC. Kita kenal dengan nama MVC. Apa itu MVC? Itu dikenal dengan nama model ya untuk kita menyimpan sebuah database. Nanti di situ lalu ada namanya view. View itu adalah untuk kita membuat sebuah tampilan yang akan digunakan oleh user. Lalu controller yaitu tempat menyimpan perintah-perintah yang nantinya bisa memodifikasi database yang kita buat. Jadi si user itu bisa berinteraksi langsung dengan aplikasi yang kita buat. Itu nanti perintah-perintahnya ada di dalam controller. Nah, eh, Laravel ini populer ya, mulai populer itu di tahun 2018. Ya, di selain Laravel juga banyak juga orang yang memakai framework lain yang berbasis MVC, yaitu seperti Symfony, Codeignitor, Cake PHP ataupun Zen. Ya. Jadi itu semuanya adalah sebuah framework yang digunakan untuk mengembangkan sebuah website. Ya. Nah, yang kita pakai di mata kuliah pemrograman akuntansi satu ini ya nantinya itu adalah Laravel ya yang sama menggunakan konsep MVC dalam membuat sebuah aplikasi website. Jadi intinya pada saat Anda memakai Laravel ini Anda tidak membuat website itu dari nol. Ya tidak seperti kalau mungkin Anda mendapatkan mata kuliah web programming satu ya yang benar-benar membuat sebuah aplikasi web tanpa framework mulai dari pengenalan PHP itu apa dan lain-lain. Ya, dengan menggunakan Laravel ini, jadi kita tinggal memakai saja. Dia sudah membuatkan landasannya atau kerangka kerjanya. Kita tinggal membuatkan saja apa website yang kita mau menggunakan framework Laravel nantinya. Nah, itu mungkin Laravel. Jadi agak akan sedikit mempermudah kerja kita pada saat membuat sebuah website kalau kita menggunakan sebuah framework. Nah, kalau sejarahnya ini Anda bisa baca sebenarnya ya di slide yang Anda sudah download dari ruang mahasiswa ya. Cuman di sini Laravel sendiri dibuat ya oleh Tyler Otwell pada tahun 2011. Ya, modelnya MVC ya. Nah, sampai dengan akhir 2019 kemarin dia sudah merilis sampai dengan versi 6. Yang kita pakai ini versi 7. Ya, ini rilisnya Laravel ya, tapi nanti yang kita pakai versi 7. Sebenarnya sudah ada satu versi lagi di atasnya itu versi 8 yang paling terbaru ya. Tapi untuk menyesuaikan dengan modul yang kita pelajari, nanti kita akan memakai versi 7 untuk Laravelnya. Nah, ini arsitekturnya. Jadi di sini ada Anda nih, user ya. Nanti Anda mau ngapain pada saat membuat website itu pasti langsung berhubungan dengan MVC tadi, model view controller. Nah, di dalam Laravel MVC itu terdapat di dalam root, namanya nanti ada root. Ya, model itu berinteraksi langsung dengan database, view itu nanti berinteraksi langsung dengan user, dan controller itu ada mengakomodir user dengan database. Ya, pergerakannya, modifikasinya, query-nya itu nanti ada di bagian controllernya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi konsepnya itu adalah nanti Anda membuat sebuah website ya menggunakan framework yang namanya Laravel. Apa yang Anda edit ya ini model yaitu untuk database-nya, view untuk tampilannya, controller untuk perintah-perintah yang berhubungan dengan database dan view. Itu secara mudahnya untuk Anda mengerti dulu di awal apa itu yang disebut framework dalam hal ini
Laravel yang menggunakan konsep model, view, dan controller. Ya. Nah, ini nanti konsep MVC ini nanti setelah kita selesai menginstal, Anda akan pasti melihat arsitektur ini. Ini realnya pada saat sudah terinstall, nanti ini akan kita lihat ya. Controller, ada model, ada view. Ini yang akan kita sedikit oprek ya istilahnya ya, atau sedikit diubah-ubah, ditambahkan perintah sehingga nanti menjadi sebuah website yang bisa dipakai ya. Nah, ini yang kita pelajari setelah kita berhasil menginstal Laravel. Oke, nah ini untuk instalasinya apa yang Anda butuhkan. Pertama, Anda butuh exam. Pasti Anda sudah menginstal exam karena saya pasti meminta Anda menginstal dulu exam. Versinya yang terbaru saja, kalau ini di situ 3.8, kalau tadi yang Anda download 7.410 ya nggak masalah. Ya, silakan download di dalam exam. Yang kedua nanti kita menginstalnya pakai command prompt yang dipunyai oleh Windows ya. Dan yang ketiga ya, yaitu untuk menginstal Laravel kita harus pakai Composer ya. Jadi di sini Laravel itu tidak seperti aplikasi lain yang diinstal, download exe-nya, nggak ada exe-nya kalau Laravel ya. Tapi bagaimana cara menginstalnya? Yaitu kita masuk ke dalam sebuah penyimpanan library PHP ya. Composer ini adalah sebuah library PHP. Di dalamnya itu terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pengembangan sebuah website. Nah, makanya kita nginstalnya butuh pakai Composer. Nah, berarti ini Anda juga harus download nih Composer. Nanti kita akan saya demokan bagaimana mendownload Composer, lalu bagaimana menginstal Composer dulu sebelum menginstal Laravelnya. Ya. Kalau ini Anda sudah punya exam, command prompt sudah ada di Windows masing-masing, tinggal Composernya kita download ya. Oke, yang berikutnya Anda juga harus punya editor teks ya. Tadi kan Anda sudah saya minta untuk mendownload Visual Studio Code ya, kita pakai Visual Studio Code. Atau kalau teman-teman mau download yang lain boleh, ada Sublime, ada Atom, ada Notepad++, terserah saja. Sama-sama editor untuk mengedit script nanti di sini. Nah, itu 4 poin yang perlu Anda install. Nah, 3 poin sebelumnya sudah ada, yaitu editor itu sudah Anda install, lalu exam sudah, command prompt otomatis kalau Anda menggunakan Windows pasti sudah ada. Ya. Tinggal kita menginstal komposernya. Ya, oke, silakan Anda buka di web browser Anda, cari saja get composer ya. Seperti ini. Ya. Nanti akan ada tampilan download page ya. Composer, kita bisa klik downloadnya. Nah, lalu ini adalah tampilan homepage dari Get Composer. Nah, di sini kita membutuhkan Composer setup.exe. Ya, silakan Anda download. Oke, ini download. Ya, setelah selesai download, bisa Anda lakukan penginstalan. Ya, ini saya langsung install saja. Install for all user. Yes. Jadi kita next. Nah, dia pasti akan memilih command line PHP karena di saya sudah terinstall exam. Makanya nanti terlebih dahulu Anda harus menginstal exam dulu. Ya, lalu baru install komposernya. Tinggal di next. Oke. Ya, ini kita bisa next saja. Lalu install. Nah, di sini proses instalasi dilakukan secara online ya. Setelah selesai itu Anda harus membutuhkan untuk merestart dulu komputernya. Oke, lalu finish. Ya, setelah teman-teman melakukan restart ya, setelah tadi menginstal Composer, restart PC-nya atau laptopnya, lalu kita akan coba tes apakah Composer yang sudah kita install itu bisa berjalan di hardware atau PC laptop yang
teman-teman tadi baru install ya. Caranya seperti apa untuk mencoba Pak Composer sudah terinstall? Silakan diaktifkan CMD-nya atau command prompt. Ya, ini command prompt. Bisa diklik, lalu muncul tampilan seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa mengetik Composer min v ya, enter. Nah, kalau sudah keluar tampilan seperti ini ya, berarti ini sudah terinstall komposernya ya. Oke, kalau sudah keluar tampilan seperti ini berarti komposer sudah terinstall dan kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, itu penginstalan Laravel-nya. Oke. Ya, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah penginstalan framework Laravel-nya dalam device yang kita punya. Ya, setelah tadi Anda sudah menginstal Exam, sudah menginstal sudah menginstal Visual Studio Code, ya. Berikutnya Composer, yang terakhir kita install framework Laravel-nya. Oke, itu tahapannya yang harus Anda lalui. Oke, untuk menginstal Laravel-nya kita harus download di homepage-nya Laravel. Jadi silakan Anda ketik di web browser-nya atau cara saya di googling Laravel seperti ini ya. Kalau sudah di enter nanti akan muncul ya Laravel the PHP framework for web artisan. Nah, ini bisa Anda klik. Oke. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya. Ini Laravel. Nah, oke. Nah, lalu nanti Anda bisa klik documentation sini atau di sini documentation ya. Ya, klik documentation. Lalu di sini ada versi Laravel-nya dan cara proses instalasinya. Oke. Nah, kita pilih saja versi 7 biar sesuai dengan aplikasi yang Laravel yang di-install sesuai modul. Ya, sesuai dengan modul yang sudah. Karena Laravel 8 itu sangat baru publishnya. Tapi saja yang Laravel 7 ya. Nah, lalu di sini ada perintah instalasinya ya, dan ada server requirement apa saja yang dibutuhkan ya. Ini bisa Anda baca. Lalu bagaimana cara menginstalnya? Yang pasti Anda harus sudah punya Composer. Oke, tadi kita sudah install ya komposernya ya. Nah, berikutnya kita tinggal melakukan proses instalasi. Caranya seperti apa? Caranya cukup mudah. Di sini ada namanya via Laravel installer. Jadi Anda pertama silakan download Laravel installer using Composer. Ini saya kasih tahu ya. Nah, cara gimana? Ini tinggal Anda copy lalu buka CMD-nya, dipastekan di sini. Kalau sudah kita enter. Oke. Nah, proses ini harus dilakukan secara online. Karena Laravel itu tadi disimpan di dalam Composer. Berarti pada saat kita mengetikkan Composer Global Require Laravel Installer, dia akan mengkoneksikan laptop Anda dengan servernya Composer. Nah, di sini agak lama ya, silahkan ditunggu saja. Yang penting Anda harus terhubung dengan koneksi internet pada saat proses penginstalan. Nah, di sini Anda bisa lihat kita sedang melakukan proses downloading. Ya, downloading file-file Laravel yang nanti akan kita pakai ya. Karena di sini saya bilang Laravel itu adalah sebuah framework. Jadi analoginya adalah kalau kita mau membuat sebuah rumah, kita sudah punya fondasi. Nah, oke. Nah, di sini sudah selesai. Oke. Kita sudah mendownload semua file yang ada. Nah, sampai sini kita sudah selesai. Oke, setelah kita membuat atau menginstal Laravel di PC kita, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah folder project. Nah, bedanya Laravel dengan yang lain, misalkan kalau teman-teman sudah mempelajari web programming ya, yang semua projectnya harus disimpan di htdocs. Di Laravel itu tidak mesti disimpan di dalam htdocs. Jadi kita bebas bisa menyimpan file project yang kita buat di drive manapun. Ya, contoh
saya akan buat dulu di dalam hard disk saya. Oke, di sini teaching BSI. Lalu di pemrograman akuntansi saya buat satu buah folder namanya project. Oke. Nah, saya akan menginstalnya nanti di dalam sini. Oke, nah caranya kita harus masuk dulu. Ini bisa di copy paste ya. Lalu ini kita bisa ketik di dalam command promptnya. Oke, di sini ketik D. Kan tadi aja saya di hard drive di D ya. Nih, di D. Lalu enter. Kita masuk D. Lalu tekan perintah cd spasi alamat yang saya pastikan di sini. cd D. Oke, kalau sudah di enter. Nah, ini berarti saya sudah masuk nih ke folder directory saya. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat ya menggunakan seperti ini. Laravel new, nama projectnya apa? Ya. Laravel new. Oke, sesuai dengan yang ada di modul. Nah, Laravel new bloknya kita ganti dengan Laravel SIA sesuai dengan apa yang ada di modul ya. Nah, kalau sudah kita enter saja. Oke, dia akan bekerja dulu untuk membuatkan project yang kita mau di folder yang sudah tadi kita tentukan di sini. Jadi tidak perlu di htdocs ya. Oke, biarkan dia bekerja. Ini juga bekerja secara online. Makanya memang dibutuhkan koneksi internet pada saat teman-teman membuat project Laravel ini. Nah, dia akan proses downloading lagi. Oke. Nah, jika sudah keluar tulisan seperti ini, berarti aplikasi atau Laravel project yang kita mau sudah terbentuk ya. Itu kita bisa lihat di dalam project. Nah, di situ sudah muncul ya, nih framework Laravel yang kita butuhkan ya. Oke, sampai sini kita sudah selesai menginstal Laravelnya. Ya, tahap selanjutnya ya setelah kita berhasil menginstal ya dan kita sudah melihat foldernya sudah terisi ya, Laravel SIA. Nah, kita harus menjalankan dia di dalam exam yang kita punya ya. Terlebih dahulu teman-teman silakan pastikan exam control panelnya itu sudah berjalan, di start dulu ya. Apache dan MySQL-nya di start dulu, pastikan ini sudah berjalan. Oke, kalau sudah, nah lalu kita masuk ke dalam folder project yang tadi kita buat. Nah, ini maksudnya folder ini Laravel SIA. Ini kita masuk sini dulu. Caranya tinggal ketik saja cd spasi nama foldernya Laravel SIA sesuai ya besar kecilnya ya. Bisa di enter, ini bisa masuk. Lalu kita bisa lihat lagi di webnya untuk menjalankan pada local development server kita diharuskan mengetikkan ini PHP Artisan Serve ya. Ini bisa kita copy lalu kita paste di sini PHP Artisan Serve. Kalau saya bisa di enter. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di sini itu Laravelnya itu berjalan di 127.0.1 portnya 8000. Nah, di sini tinggal kita coba localhost ya .2 8000. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya berarti Laravelnya sudah berjalan. Oke. Ya, oke. Jika sudah terinstall seperti ini, kita akan mencoba merubah tampilan awal Laravel yang ada. Ini kan default ya. Menjadi kita mencoba membuat sebuah tampilan sederhana seperti buat tulisan saja ya, supaya kita bisa tahu bahwa kita sudah siap untuk memodif atau membuat sebuah website aplikasi dengan dasar framework Laravel. Oke, caranya bagaimana? Silakan Anda aktifkan Visual Studio Code ya. Visual Studio Code-nya diaktifkan nih, Visual Studio Code bisa diinstal tadi. Terus kita bisa buka open folder project yang Anda sudah buat.
Jadi saya nyimpennya di dalam folder saya ya. Jadi silakan Anda buka folder masing-masing di uh, laptop ya. Di laptop Anda masing-masing, Anda seperti menyimpan folder masing-masing ya dengan select foldernya. Nah, oke, nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, di sini yang bisa kita lihat tadi karena dia berdasarkan MVC ya, di bagian resources nih ya, itu ada bagian view. Ya, disinilah berisi welcome blade PHP itu adalah tampilan yang tadi Anda lihat di mana? Nah, di sini. Nah, ini ada tampilan ini. Itu adalah coding ada di dalam welcomeblades.php. Oke ya. Lalu bagaimana kalau kita mau ganti ya? Mau kita ganti. Oke. Jadi di sini ada tadi welcome.blade.php itu adalah apa yang kita lihat ya di sini. Nah, itu akan kita coba ganti. Nah, cara mengganti ada di bawah. Di sini kita juga bisa lihat ada namanya routes ya. Routes itu adalah merupakan rute atau jalur dalam mengeksekusi programnya. Nanti jadi apapun yang kita lakukan pada saat developing sebuah website menggunakan Laravel, kita akan bermain ke dalam routes nantinya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya kita mau ganti, tapi kita tidak mau menghilangkan yang sudah defaultnya ya. Kita bisa membuat dulu, bisa Anda klik kanan di dalam view, lalu bisa kita buat satu buah file baru, misalkan hello.blade.php. Nah, seperti ini ya, kita membuat satu buah file baru ya, namanya hello. Lalu kita bisa buka bagian routes, lalu klik bagian webnya. Nah, kalau kita lihat di sini root get-nya itu masuk ke dalam welcome, yaitu ada dia menampilkan ini welcome. Ya, makanya tadi dia menampilkan halaman ini. Oke. Nah, sekarang kita mau rubah dia ke halaman yang kita buat tadi. Kita buat namanya hello. Blade.php tidak perlu dimasukkan karena itu sintak baku dari Laravel. Cuman hello ya. Kalau sudah ini kita save ya, klik Ctrl S atau klik save ya, lalu kita lihat refresh. Oke, kita lihat hilang yang berubah ya. Jadi apa yang kita tadi tampilan defaultnya sudah berubah, lalu kita mau ganti tulisannya. Ini berarti dia sudah connect ya ke file yang kita buat tadi hello. Lalu kita bisa membuat, misalkan saya buat tag HTML halo, nama saya Syaiful, saya sedang mempelajari Laravel. Oke, ini bisa kita save, lalu kita lakukan proses refresh. Oke, jadi ini sudah terbaca ya, berarti kita sudah bisa melakukan merubah tampilan awal dari Laravel itu dengan menyisipkan satu buah file baru ya, lalu kita bisa merubah karena di sini sudah berbasisnya OOP ya, atau Object Oriented Programming ya, makanya di sini dia sudah membuatkan, kan saya bilang Laravel itu sudah dibuatkan, dia tinggal nanti memakai fungsi-fungsinya saja. Di sini ada dia sudah buatkan root yang fungsinya pada saat pertama kali dipanggil ya, yang pertama saat ini URL dipanggil dia akan menampilkan homepage-nya. Nah, oke, mungkin seperti itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan silakan Anda buat tugas, kumpulkan tugasnya. Tugasnya adalah silakan Anda buat file seperti ini, tapi dengan nama Anda dan name Anda. Jadi halo, nama saya siapa, name-nya siapa, sedang mempelajari Laravel. Nah, itu tugasnya ya. Oke, mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.